Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia Amanda dari kelas AKP 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi audit internal mengenai pengendalian internal. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada materi ini, pertama ada definisi pengendalian internal, yang kedua ada prinsip pengendalian internal, yang ketiga ada tujuan pengendalian internal, yang keempat ada lingkungan pengendalian, yang kelima ada komponen pengendalian internal, keenam ada kendala yang dihadapi pengendalian internal, yang ketujuh ada penilaian risiko, yang kedelapan ada inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris manajemen dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asumsi atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan etika. Yang kedua, dewan menunjukkan kemandirian manajemen dan menjalankan pengawasan terhadap pengembangan dan bekerjanya pengendalian internal. Yang ketiga, dengan pengawasan dewan manajemen menetapkan struktur garis pelaporan dan serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam pencapaian tujuan. Yang keempat, organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam keselarasan dengan tujuan. Yang kelima, organisasi mempertahankan individu dalam tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan penilaian risiko. Yang keenam, organisasi menetapkan tujuan dengan cukup jelas sehingga memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko terkait. Yang ketujuh, organisasi mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan di seluruh penjuru organisasi dan menganalisisnya sebagai dasar penentuan pengelolaan risiko. Yang kedelapan, organisasi tersebut memperhitungkan potensi kecurangan atau fraud dalam menilai risiko pencapaian tujuan. Yang kesembilan, organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal aktivitas pengendalian. Yang ke-10, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian turut memitigasi pencapaian tujuan pada tingkat yang dapat diterima. Yang ke-11, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. 12, organisasi menerapkan aktivitas pengendalian sebagaimana dimanifestasikan dalam kebijakan untuk menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang relevan untuk menjalankan kebijakan informasi dan komunikasi. 13, organisasi memperoleh atau menghasilkan serta menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. 14, organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal termasuk komunikasi atas tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. 15, organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal tentang hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Pemantauan kegiatan. 16, organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi terus-menerus dan atau terpisah untuk memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. 17, organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang sesuai dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif termasuk manajemen senior dewan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan pengendalian internal. Yang pertama, tujuan operasional berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas. Yang kedua, tujuan pelaporan berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal secara pelaporan non-keuangan. Yang ketiga, tujuan tentang ketaatan berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum entitas tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi pembahasan yang keempat, yaitu lingkungan pengendalian. Pertama, ada mencapai tujuan-tujuan strategis. Yang kedua, ada menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, ada jalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat, ada taat terhadap semua ketentuan hukum. Yang kelima, mengamankan aset.
Baiklah, kita masuk ke materi pembahasan yang kelima, yaitu komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kelima, kegiatan pemantauan. Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Lalu kita masuk ke materi yang keenam, yaitu kendala yang dihadapi pengendalian internal. Yang pertama ada kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Yang ketiga, ada kesalahan, misalnya kesalahan pembukuan. Yang keempat, ada pimpinan baru saja memutuskan lain dari aturan. Yang kelima, persekongkolan di antara berbagai pihak. Kita masuk ke materi pembahasan yang ketujuh, yaitu penilaian risiko. Tujuan penilaian risiko adalah menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui identifikasi risiko dan analisis risiko. Manfaat penilaian risiko antara lain: pertama, membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga kesinambungan pelayanan para stakeholder. Yang ketiga, melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan rencana strategis. Yang kelima, menghindari terjadinya pemborosan. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk, gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan murni belum dikendalikan atau risiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Yang kedua, risiko pengendalian atau controllable risk, bagian dari risiko yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan atau sehari-hari dan kegiatan manajemen. Yang ketiga, risiko residual atau residual risk, bagian dari risiko yang sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi audit internal, mengenai pengendalian internal. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.